Rajendra Chola I, cahaya agung dari negeri selatan. Babi, anak matahari dari Tanjavur. Di sebuah fajar yang bersih dari kabut dan penuh semerbak bunga kemboja, istana Tanjavur bergetar oleh tangisan bayi yang lahir dalam garis emas silsilah. Chola, para Brahmana menyebutnya sebagai putra Surya, karena tanda kelahiran yang diyakini sebagai restu langsung dari Dewa Matahari. Ia dinamai Rajendra, dia yang memimpin seperti seorang raja. Anak dari Raja-Raja Chola, raja besar yang membangun kejayaan baru bagi Tamil Nadu, Rajendra tumbuh dalam bayang-bayang besar. Tapi sejak kecil matanya tidak pernah takut untuk menatap tinggi. Ia tak ingin sekadar menjadi bayangan ayahnya. Ia ingin menjadi sinar matahari itu sendiri. Gurunya mengisahkan bahwa bocah Rajendra pernah berkata di usia 7 tahun, "Ayahku membangun candi untuk Dewa Siwa. Aku akan membangun dunia untuknya." Kalimat itu tertulis kemudian di prasasti batu, ratusan tahun setelah ia wafat, sebagai pertanda tekad yang melampaui usia. Setiap fajar Rajendra berlatih memanah, bertarung dengan tongkat kayu dan membaca teks suci. Saat usianya 10 tahun, ia sudah menghafal sebagian besar bagian dari Manusmriti dan Arthashastra dan bisa menyusun strategi militer sambil bermain catur dengan para menteri. Tapi lebih dari itu, ia senang duduk bersama rakyat jelata, menyimak kisah mereka, menyentuh lumpur ladang mereka, dan menyantap makanan sederhana bersama mereka. BAB 2, warisan sang ayah, jalan sang penakluk. Ayahnya, raja-raja-raja, melihat keagungan yang mulai tumbuh dalam diri putranya. Pada usia 15 tahun, Rajendra ditugaskan memimpin ekspedisi ke wilayah Barat Tamil Nadu melawan pemberontakan kecil di perbatasan Pandya. Ia menang dan bahkan memulangkan para tawanan dengan perintah, "Jangan bunuh lawan yang sudah meletakkan senjata." Kemenangan demi kemenangan mengangkat namanya. Saat ayahnya mulai menua, Rajendra bertindak sebagai panglima tertinggi dan administrator kekaisaran. Ia membentuk birokrasi baru, memperketat sistem pajak yang adil, dan membentuk armada perdagangan di sepanjang pesisir timur. Tahun 1014, ketika raja-raja wafat dalam damai, suara lonceng menggema dari kuil-kuil. Rakyat menangis namun juga bersorak karena Rajendra naik tahta sebagai Maharaja Diraja. Rajendra Chola I. Upacara penobatan dilakukan di bawah pohon ara tua, di mana ia bersumpah, "Aku akan membawa Chola ke tempat di mana peta tak lagi bisa menggambarkannya." Bab 3, menyapu utara, penaklukan ke Sungai Gangga. Rajendra menatap ke utara, ke tanah-tanah yang belum pernah disentuh oleh pasukan selatan. Di sana berdiri dinasti Pala, penguasa Bengal, pelindung Buddha, dan musuh lama para raja selatan. Dengan keyakinan dan strategi matang, Rajendra memimpin ekspedisi terbesar di daratan yang pernah dilakukan oleh Raja Tamil. Ribuan pasukan infanteri, kavaleri, dan gajah tempur menyeberangi sungai-sungai deras, melewati hutan mangrove dan pegunungan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kota demi kota menyerah. Pataliputra jatuh, lalu Gauda, pusat dinasti Pala. Rajendra tak hanya menaklukkan, ia juga menghormati budaya setempat, membangun ulang kuil-kuil yang rusak, dan memberi penghormatan pada vihara Buddha. Dari Sungai Gangga, ia mengirim air suci dalam guci perak, dibawa oleh iring-iringan gajah ke Tamil Nadu, tempat ia mendirikan ibu kota baru, Gangaikonda Cholapuram, kota sang penakluk Gangga, sebuah mahakarya arsitektur dan politik. Beabaran, kekuatan laut, penaklukan Asia Tenggara. Raja yang hebat tidak berhenti di daratan. Rajendra sadar bahwa kejayaan Chola bergantung pada laut. Rempah-rempah, emas dan kekuasaan mengalir dari perdagangan. Maka ia membangun armada laut terbesar di dunia timur, melebihi kekuatan maritim manapun di zamannya. Pada tahun 1025, ia meluncurkan ekspedisi besar ke Sriwijaya, kekaisaran maritim yang menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka. Dalam waktu singkat, Sumatera, Kedah, dan Ligor jatuh ke tangan Chola. Ekspedisi itu dicatat dalam prasasti Tamil dan catatan Tiongkok. Rajendra menjadi satu-satunya Raja India kuno yang menaklukkan wilayah luar India melalui laut. Ia memperluas pengaruh ke Asia Tenggara, membangun koloni dagang, dan menyebarkan seni serta agama Hindu dan Buddha ke berbagai negeri. BAB Fear, pelindung ilmu, cahaya budaya. Bukan hanya raja perang, Rajendra juga pelindung ilmu. Ia mendirikan perpustakaan agung di Gangaikonda Cholapuram, tempat naskah dari Persia, Tiongkok, dan India diterjemahkan ke dalam Tamil dan Sanskerta. Ia memanggil pujangga dari Kerala, Gujarat, bahkan dari wilayah Khmer untuk menciptakan kesusastraan agung. Di masanya lahir banyak karya puisi, kitab hukum, dan ajaran spiritual. Ia memberi patronase pada pertunjukan teater, tarian Bharatanatyam, dan penyusunan ulang naskah Veda. Ia juga mengembangkan sistem irigasi baru yang membuat wilayah Tamil menjadi ladang subur sepanjang tahun. Babi Win Senja sang kaisar. Ketika usianya melewati 50 tahun, Rajendra tidak lagi menunggang kuda dalam perang.
tapi pikirannya tetap tajam. Ia mendidik putranya, Raja Diraja, dengan penuh perhatian, tidak hanya sebagai pewaris takhta, tapi sebagai murid yang harus memahami dunia dengan mata dan hati. Ia sering mengunjungi kuil di malam hari, duduk di bawah cahaya bulan dan berbicara pada para brahmana tentang hidup dan kematian. Ia pernah berkata, "Setelah semua daratan kutundukkan, aku kini ingin menaklukkan batinku sendiri." Pada tahun 1044, Rajendra wafat dalam ketenangan. Suara lonceng kuil menggema selama 7 hari. Rakyat dari negeri-negeri jauh, Tamil, Bengal, Sri Lanka, dan Sumatera datang membawa persembahan. Ia dibakar dalam upacara agung dan abunya dihanyutkan di Sungai Kaveri. Penutup legenda yang abadi. Berabad-abad setelahnya, para pelaut Tamil masih menyanyikan lagu tentang raja yang menyeberangi lautan. Di reruntuhan kuil Gangaikonda Cholapuram, namanya masih terukir dalam aksara batu. Di setiap tiang tercetak kejayaan. Chola tidak hanya sebuah kerajaan. Isi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Warisan Rajendra Cholai. Kebesaran bukan sekadar memerintah. Kebesaran adalah meninggalkan dunia yang lebih luas, lebih makmur, dan lebih tercerahkan daripada saat kau menemukannya. 1. Kekaisaran maritim terbesar dalam sejarah India, Rajendra Cholai, membangun imperium maritim pertama dan terbesar dalam sejarah India. Wilayah kekuasaannya membentang dari Tamil Nadu hingga Bengal di timur laut India, menyeberangi Sri Lanka, melintasi laut hingga ke semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan bahkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pulau-pulau Nusantara. Dampak, Chola menjadi kekuatan internasional. Dunia mengenal India bukan hanya sebagai tanah bijak, tapi juga sebagai kekuatan militer dan dagang maritim. Wilayah Asia Tenggara pun menerima pengaruh budaya, seni, agama, dan bahasa Tamil. 2. Gangaikonda Cholapuram, kota kejayaan. Sebagai lambang kemenangannya di Sungai Gangga, Rajendra membangun kota kerajaan baru, Gangaikonda Cholapuram, yang menyaingi kemegahan ibu kota lamanya Tanjavur. Fitur warisan kota ini, kuil Brihadeswarar yang masih berdiri megah hari ini, warisan arsitektur Dravida, prasasti batu yang menceritakan penaklukan dari Himalaya hingga ke Laut Selatan, taman kolam besar dan sistem air yang rumit dan sangat maju. Dampak, kota ini menjadi pusat kekuasaan, budaya, dan spiritualitas di India Selatan. Bahkan setelah kemunduran Chola, kota ini tetap menjadi lambang kejayaan Tamil. 3. Ekspedisi Asia Tenggara dan pengaruh Tamil di Nusantara. Ekspedisi Rajendra ke Sriwijaya dan Nusantara adalah salah satu prestasi militer paling unik dalam sejarah Asia Selatan. Dampak, menghancurkan dominasi tunggal Sriwijaya atas jalur perdagangan laut antara India dan Tiongkok, menyebarkan budaya Tamil, arsitektur kuil, dan sistem administrasi ke Asia Tenggara. Nama Chola tercatat dalam prasasti dan catatan Tiongkok, Khmer, dan Arab. Pivin, sistem administrasi yang maju dan stabil. Rajendra memperkuat sistem desentralisasi desa, pengumpulan pajak yang adil, dan birokrasi terstruktur. Ia menetapkan pejabat lokal dan pusat yang bekerja berdasarkan hukum tertulis. Dampak, model ini bertahan ratusan tahun setelah era Chola dan menjadi dasar banyak sistem pemerintahan di India Selatan. 5. Pusat ilmu pengetahuan dan sastra Tamil. Di bawah Rajendra, didirikan perpustakaan dan pusat belajar di Kanchipuram dan Cholapuram. Diundang pujangga filsuf dan cendekiawan dari seluruh India. Sastra Tamil berkembang dengan karya-karya besar seperti epos, puisi, dan teks spiritual. Dampak, Rajendra meletakkan dasar Renaissance sastra Tamil. Warisan ini masih hidup dalam puisi klasik Tamil hari ini. 6. Penyebaran agama Hindu dan toleransi religius. Meskipun seorang penyembah Dewa Siwa, Rajendra mendanai kuil Hindu bergaya Dravida, biara Buddha, beberapa tempat ibadah Jain. Dampak, wilayah kekuasaannya menjadi model kerukunan beragama dan pluralisme dalam spiritualitas India klasik. 7. Prasasti ukiran batu dan dokumentasi sejarah. Ratusan prasasti di kuil dan kota menceritakan Park Lantern Jalur ekspedisi, silsilah raja-raja, pemberian tanah dan dana kepada pendeta serta rakyat. Dampak, warisan literatur ini menjadi sumber emas bagi para sejarawan hari ini dan bukti otentik kejayaan Chola. 8. Sistem irigasi dan infrastruktur publik. Rajendra memperluas pembangunan bendungan, kanal, dan sistem pertanian canggih seperti ayahnya. Dampak, Tamil Nadu menjadi pusat pertanian berlimpah dan kekayaan kerajaan meningkat pesat. Banyak sistem irigasi yang dibangunnya masih digunakan bahkan hingga zaman modern. 9. Jalur diplomatik ke Tiongkok dan dunia Islam. Ia mengirim duta ke dinasti Song di Tiongkok, kawasan Khmer, dunia Islam di Arab dan Persia. Dampak, India Selatan menjadi bagian penting dari jaringan diplomasi dan perdagangan dunia. Chola dikenal sebagai mitra dagang utama rempah, kapas, dan logam mulia. 10.
teladan kepemimpinan raja pejuang dan cendekia, Rajendra menjadi simbol raja ideal, penakluk yang adil, pelindung budaya, dan pemimpin spiritual. Dampak jangka panjang, namanya ditulis dalam kitab suci Tamil sebagai Raja Agung, dijadikan panutan oleh raja-raja Tamil India Selatan, dan bahkan nasionalis India modern sebagai teladan kejayaan India di masa lalu. Kesimpulan, warisan Rajendra Chola I. Rajendra bukan sekadar raja. Ia adalah kapal besar yang membawa Tamil Nadu melintasi samudra waktu. Ia adalah pilar batu yang menyangga langit India Selatan. Ia adalah matahari yang cahayanya masih menyinari sejarah India hingga kini. Biarlah prasasti dan batu berbicara setelah aku tiada, sebab kata-kata manusia akan lenyap, tetapi pahatan sejarah akan terus bersuara kepada generasi mendatang tentang siapa kita dan apa yang telah kita ciptakan. Kemenangan bukan hanya soal menundukkan lawan, tetapi soal membentuk tatanan baru, di mana hukum, budaya, dan penghormatan tumbuh bersama seperti hutan yang diberkahi oleh hujan dari para dewa. Di tengah gemuruh genderang perang dan pujian rakyat, aku tidak mencari kemuliaan untuk diriku, tetapi untuk tanah Tamil, yang darinya aku dilahirkan, yang harus menjadi bintang paling terang di langit para raja. Lautan bukan batas bagi impian Chola. Aku berlayar bukan hanya membawa pedang, tapi membawa ketertiban, membawa hukum, dan membawa nama leluhurku agar bersinar sampai ke pulau-pulau di seberang samudra.